Manusia hidup tidak bersandarkan roti saja. Manusia hidup bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. So we have God. We have the true property in the universe. Kita memiliki harta pertama, memiliki Tuhan. Saudara-saudara, salah satu lagu yang paling indah yang dinyanyikan oleh seorang yang sangat tua dari Billy Graham. Dia mengatakan, aku memiliki Kristus lebih daripada memiliki seluruh dunia. Lebih penting daripada kekayaan seluruh dunia. Lebih penting daripada reputasi, kemuliaan duniawi ini. Karena aku memiliki Kristus. I would rather to have Jesus more than the wealth and more than the fame and more than all the richness in this world. Saudara-saudara, siapakah harta kita? Harta kita adalah Tuhan. Kalau uangmu sudah habis, rumahmu sudah dibakar, hartamu sudah dicuri, tidak apa-apa. Asal ada Tuhan, Dia tetap akan memberkati. Asal ada iman kepada Tuhan, iman akan menghasilkan kekayaan. Itu sebab harta yang paling penting bukan emas, bukan perak, bukan dolar, bukan pound sterling, bukan euro, bukan rupiah, bukan renminbi, bukan rupiah daripada Rusia, dari India, atau bukan uang-uang pesos dari Filipina atau Thailand. Saudara-saudara, harta kita yang paling besar memiliki Tuhan. Semua 1, 2, 3 memiliki Tuhan dan memiliki firman yang mengandung janjinya. Tuhan memberikan diri kepada kita. Tuhan juga memberikan firman yang mengandung janji kepada kita. What God promises will be reality. What God given to us will be our property. Tuhan, Engkaulah milikku. Tuhan, Engkau membagikan dirimu kepadaku. Engkau memberikan dirimu menjadi pusakaku. The Lord is my property. The Lord is my richness. Kekayaan kita di dalam Tuhan. Pusaka kita adalah Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita. Kedua, Tuhan memberikan kepada kita hidup sebagai manusia. Waktu kita lahir, kita tidak berbunyi meong, itu kucing. Waktu kita dilahirkan, kenapa kita bukan bergonggong seperti anjing? Karena kita dicipta menurut rencana Tuhan sebagai manusia. Engkau menjadi manusia, pilihan muka tidak. Engkau menjadi manusia, rencanamu sendiri kah? Tidak. Engkau tidak mungkin berencana kalau engkau bukan manusia. Engkau adalah manusia, justru bukan rencanamu, bukan ambisimu, bukan permintaanmu, bukan pilihanmu. I am being as a man, that is not my choice, not my plan, not my selection. That is because the will of God. Tuhan menginginkan, Tuhan merencanakan, dan Tuhan memberikan hidup kepada saya sebagai manusia di atas pilihanku, bukan ambisiku. Saya harus bersyukur kepada Tuhan. Ini properti kedua. Tuhan Allah sendiri menjadi properti saya. Tuhan memberikan hidup yang dicipta sebagai manusia menjadi properti saya. Maka seumur hidup saya tidak bisa lepas. Saya tidak bisa berubah. Saya tidak bisa menolak. Dan saya juga tidak bisa menyangkal. Saya adalah manusia yang berbibit manusia, yang berjiwa manusia, yang bertubuh manusia, mempunyai segala rahasia keciptaan yang dimiliki oleh saya di dalam tubuh dan jiwa saya sebagai manusia. Manusia hidup, manusia bereksistensi sebagai pemberian Tuhan yang kedua. Ketiga, manusia diciptakan Tuhan, ditaruh di dalam dua wilayah, menjadi lingkungan
dan menjadi syarat untuk menghidupkan kita. Satu adalah kategori waktu. Dua adalah kategori ruang. I was put into the two container. The first, my time. The second, my space. Tuhan memberikan tempat kepada saya supaya saya bisa bergerak, saya bisa melintas, saya bisa berkebebasan untuk aktivitas di dalam tempat yang diberikan. Tempat apa? Bumi ini. Saya tidak dicipta di Mars, saya tidak dicipta di bulan, saya tidak dicipta di dalam planet atau bintang-bintang yang lain di alam semesta. Saya dicipta di atas bumi ini. Jangan menghina bumi. Bumi ini adalah tempat satu-satunya yang bisa ditinggal oleh manusia. Selain bumi ini, engkau kalau bisa dengan roket pergi ke Mars, ke Jupiter, ke Venus, atau ke tempat-tempat yang lain, saudara akan mati di situ. Karena tidak ada air, tidak ada oksigen, tidak ada kehangatan yang sesuai dengan suhu yang kita perlukan. Tidak ada lingkungan yang kita boleh mendapatkan supply untuk hidup setiap hari. Saudara-saudara, this is the only place, the only dwelling place possible to live human being in it. Bumi ini satu-satunya rumah tangga kita, satu-satunya wilayah hidup kita, satu-satunya kemungkinan lingkungan yang kita boleh mengalami hidup di dalamnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini anugerah. God give me life as a human being, and God put me in the category of time and the category of space. Aku hidup di dalam jangka waktu periode tertentu di dalam sejarah.